Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok dari famili Mirtajai, akan menerangkan sedikit mengenai karakterisasi famili Mirtajai yang kemudian akan berlanjut kepada praktikum fenogram dendrogram. Adapun kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Rusdan Fikri Iliyin, kemudian saudara Lutfi Nafis Alfiansyah, kemudian saudari Niswatus Sabrina. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk mengenal keanekaragaman spesies dari famili Mirtajai, kemudian untuk melakukan pengamatan morfologi dan anatomi beberapa spesies dari famili Mirtajai, kemudian mengelompokkan spesies dari famili Mirtajai, dan terakhir mengobservasi ciri khas setiap kelas dari anggota famili Mirtajai. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita mengenal sedikit tentang famili Mirtajai. Mirtajai tergolong famili yang besar, meliputi hampir 3000 jenis yang terbagi dalam kurang lebih 80 marga. Sebagian besar merupakan penghuni daerah tropik dan benua Australia. Banyak anggota-anggotanya yang merupakan penghasil minyak atsiri yang berkhasiat untuk obat. Banyak pula yang merupakan pohon buah-buahan. Menurut Jitrosopomo 1988-1994, sebagian dari famili Mirtajai tersebar luas di daerah tropis dan memiliki ciri khas daun kasar dengan kelenjar minyak. Beberapa berguna sebagai rempah-rempah dan sejumlah spesies secara ekonomi penting seperti pohon kayu. Mirtajai merupakan salah satu famili dari ordo Myrtales yang tersebar di daerah tropis dan subtropis. Famili ini memiliki kurang lebih 2050 spesies yang tergabung dalam 137 genus. Genus utamanya antara lain yaitu genus Eugenia yang terdiri dari 600 spesies, kemudian Eucalyptus 500 spesies, Myrcia 300 spesies, Siskium 300 spesies, Psidium 100 spesies, Melaleuca 100 spesies, dan Callistemon 25 spesies menurut Sing tahun 2010. Adapun spesies yang menjadi praktikum pada hari ini adalah yaitu Siskium aromaticum, Psidium guajava, Siskium aqueum, Eugenia cumini, Siskium polyanthum. Kemudian dalam pengelompokan ini dan selanjutnya akan diterangkan oleh saudari Niswatus Sabrina dan saudara Lutfi Nafis Alfiansyah. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rusdan tadi mengenai pengelompokan data karakteristik yang sudah kita ambil. Nah, teman-teman bisa melihat di sini data yang sudah dibagi-bagi dari 10 karakteristik tumbuhan 5 spesies, yakni Syzygium aromaticum, Psidium guajava, Pygidium aqueum, dan Eugenia cumini, lalu Syzygium polyanthum. Nah, di sini untuk matriks data scoringnya, saya sengaja membuat dari tabel Word dahulu agar mudah dipindahkan pada tabel Excel nantinya. Nah, ada beberapa karakteristik, yakni tentu saja teman-teman akan bertanya bagaimana cara memberikan penomoran dari karakteristik tersebut. Nah, semuanya akan dimulai dari nol dan kita
kita pemberian penomoran tersebut akan diberikan kepada karakteristik yang memiliki pasangan atau beberapa spesies yang sama begitu. Nah, yang pertama langsung saja kita coba memasukkan angkanya penomorannya dari bentuk daun. Di sini bentuk daunnya itu ada memanjang, elips, memanjang, jorong, elips, dan memanjang. Nah, memanjang di sini dapat kita hitung ada berapa pasangan atau berapa spesies yang sama. Maka yang dominan akan dimulai dari angka 0. Nah, di sini ternyata itu ada 2 spesies yang memiliki karakteristik yang sama. Setiap 2 spesies, yakni Syzygium aromaticum dan Syzygium polyanthum. Itu memiliki karakteristik bentuk daun memanjang, dan Psydium guajava serta Eugenia cumini memiliki karakteristik bentuk daun yang elips. Lalu ada satu, yaitu yang paling minim, yakni jorong. Nah, di sini teman-teman bisa memilih antara memanjang atau elips yang didahulukan untuk penomoran angka 0. Karena apa? Karena ia memiliki jumlah yang sama. Dua-dua, teman-teman. Nah, saya mengambil dari memanjang itu 0, lalu elips itu 1, dan jorong 2. Boleh ya teman-teman jika memiliki beberapa karakteristik, mungkin ada 5 atau 6 yang karakteristik yang berbeda, bisa teman-teman tinggal urutkan dari angka 0 hingga berapapun begitu. Nah, selanjutnya yakni tulang daun. Di sini semua spesies memiliki tulang daun yang mirip. Jadi saya penomorannya menjadi angka 0 seluruhnya. Lalu ujung daun ada runcing, tumpul, runcing, dan tumpul. Nah, di sini di manakah yang mendominan? Terlihat jelas bukan? Bahwa yang dominan itu tumpul. Ada 3 spesies yang sama begitu. Nah, 3 spesies ini saya memberikan angka 0 dan runcing. Untuk ujung daun yang runcing itu saya memberikan angka 1. Lalu selanjutnya hingga tepi daun. Tepi daun itu semua spesies ternyata rata. Dan seperti tulang daun tadi, semuanya diberi angka 0. Nah, lalu selanjutnya bentuk biji, bulat, lonjong, bulat. Nah, di sini yang paling dominan bisa teman-teman lihat, yakni 4. Ada 4 spesies yang bentuk bijinya berbentuk bulat, lalu 1 spesies lagi lonjong. Nah, bisa kita langsung penomoran. Langsung penomoran itu berarti semuanya 0 kecuali Eugenia cumini. Eugenia cumini itu buahnya memang lonjong ya teman-teman. Nah, jadi untuk Eugenia cumini kita berikan angka 1. Lalu untuk bentuk buah di sini ada lonjong, bulat, lonceng, lonjong, dan bulat. Nah, penomorannya di sini yakni mendominasi dari bentuk buah yang lonceng dibandingkan bulat. Jadi angka 0 kita berikan pada spesies yang bentuk buahnya lonceng, dan angka 1 kita berikan kepada spesies yang bentuk buahnya bulat. Selanjutnya ini permukaan daun licin, mengkilap, licin. Nah, didominasi oleh licin, permukaan daun yang licin, jadi 3 angka 0 dan 2 angka 1, yakni angka 1 Syzygium equanium dan Eugenia cumini. Lalu permukaan daun licin, mengkilap, licin. Nah, ada 3, licin berarti 0 dan mengkilap berarti 2. Lalu permukaan batangnya ada yang kasar, batangnya mengelupas, lalu berlentisar, dan melentisar. Jadi ada satu yang berbeda, yakni Psydium guajava, jambu biji ya teman-teman. Nah, bisa kita berikan penomorannya langsung, yakni 0, 1, 0, 0. Lalu letak bunga ada terminal aksilar, ada terminal untuk Syzygium aromaticum dan Psydium guajava aksilar, dan Syzygium equanium terminal dan aksilar, lalu Eugenia cumini aksilar, Syzygium polyanthum terminal dan aksilar. Nah, di sini
bisa kita mulai karena ada tiga karakteristik yang berbeda, dimulai dari terminal, aksilar, lalu kedua-duanya terminal dan aksilar. Jadi ada tiga penomoran dimulai dari angka 0, 1, dan 2. Nah, yang mendominasi di sini yakni ada dua yang sama, yakni aksilar lalu terminal dan aksilar. Terserah ya teman-teman, boleh pilih aksilar yang dimulai 0 atau terminal dan aksilar yang dimulai dengan 0. Nah, saya mengambil aksilar 0, berarti terminal itu hanya satu spesies yang letak bunganya terminal, yakni Syzygium aromaticum, jadi diberikan angka 2 karena ia paling minoritas ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya warna bunga. Warna bunga ini ada merah, ada putih, pink, putih. Nah, didominasi oleh 3 warna putih dan 1 warna putih pink. Sebenarnya sama ya teman-teman, cuma putih ini lebih keping-pingan begitu. Namun kita masukkan sama warna putih begitu. Dan Syzygium aromaticum menjadi satu yang berbeda, kita berikan nomor 1 dan sisanya angka 0. Lalu selanjutnya kita berpindah pada tabel. Ada di sini matriks data untuk scoring di Microsoft Excel begitu. Bisa kita lihat di sini saya sudah menggunakan data yang sudah saya buat sebelumnya, jadi tidak perlu membuat ulang ya teman-teman. Nah, sebentar. What? Ini bisa nih. Baik. Di sini ada 10 karakteristik yang kita ambil, lalu ada 5 spesies tumbuhan. Spesies tumbuhan tadi yang sudah kita scoring, kita tinggal masukkan nih ke Microsoft Excel. Boleh manual ya teman-teman. Nah, di sini saya mengambil urut, namun ada beberapa aturan saat masukkan ke Microsoft Excel agar tidak terjadi kesalahan pada pembuatan fenogram dan dendrogramnya. Maka kita harus menulis angka 1 pada 2 tabel di atas. 2 tabel di atas nama spesies yang kita telah masukkan tadi begitu. Nah, ini ada tabel kedua di samping angka 1, kita tulis berapa jumlah spesies yang kita ambil. Lalu di sampingnya lagi di kolom C 1C ini kita tuliskan berapa karakteristik yang sudah kita ambil. Teman-teman bisa ya, kalau di sini saya mengambil ada 10 karakteristik tadi. Namun jika lebih banyak lagi mungkin bisa ada yang sampai 50 begitu. Bisa diurutkan dan dituliskan penjumlahannya di sini begitu. Singkatnya, untuk tabel matriks scoring, begini cara scoringnya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Akan dilanjutkan oleh saudara Nafis Alfiansa. Terima kasih. Untuk tahap selanjutnya yaitu pembuatan fenogram. Setelah kita membuat data Excel, kita bisa masuk pada aplikasi NTSIS untuk membuat fenogram. Setelah itu kita pilih NTIS yang 2.02i, kemudian kita pilih NTEdit. Setelah itu kita pilih File, pilih bagian Import Excel, kemudian pilih Using OLE, kemudian kita masukkan file data matriks Excel yang telah kita buat. Setelah itu klik Open. Setelah seperti ini, kita bisa menyimpannya pada bagian File, kemudian Save File As, dan kita bisa memberikan namanya. Data kelompok 3 penyerta SEA. Kemudian kita pilih Save. Kemudian kita bisa kembali. Selanjutnya, kita pilih pada NTSIS 2.11a.
Di sini kita bisa memilih ndsis.exe. Setelah seperti ini, kita pilih bagian similarity. Selanjutnya, pilih qualitative data. Di sini kita masukkan file yang telah kita buat tadi. Seperti ini, kita pilih open. Pada bagian row, kita bisa mengkliknya. Untuk koefisien, kita pilih SM atau SimQual. Pada output file, kita bisa memberikan nama pada file yang akan kita buat. SimQual data Mirta Sea. Selanjutnya pada bagian positive code dan negatif code, kita bisa membiarkannya saja. Kemudian kita pilih compute. Setelah itu klik append. Untuk selanjutnya, kita masuk pada clustering. Di sini kita mengeklik bagian SAHN, kemudian input file. Kita masukkan file yang telah kita buat tadi, SimQual data. Kemudian pada bagian output tree file, kita bisa memberikan namanya. Contohnya seperti ini, SAHN Mirta Sea kelompok 3. Selanjutnya pada bagian clustering method, kita bisa memilih UPGMA, dan in case of ties, kita bisa pilih 1. Pada maksimum node type trees, kita bisa mengira-ngira kira-kira seberapa banyak segmen yang telah kita buat. Di sini saya memilih 10. Kemudian pada bagian tie tolerance dan beta, kita bisa membiarkannya. Setelah itu kita klik compute. Jika seperti ini, kita bisa merubahnya pada bagian in case of ties. Di sini kita bisa memilih dan mengubahnya dalam find. Setelah itu kita klik compute lagi, kemudian klik append. Setelah seperti ini, kita pilih yang bagian pojok merah plot tree, kita klik dan selesai. Baiklah teman-teman, di sini sudah terlihat hasilnya ya dari proses pembuatan dendrogram tadi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dendrogram tersebut. Di sini ada Syzygium aromaticum dan Syzygium polyantium. Berarti kekerabatannya itu yang paling dekat di antara 5 spesies ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada Psidium guajava dan Syzygium aquanium. Dan yang terakhir itu ada Equina cumini. Dan ini berbeda sendiri karena memiliki kesamaan pada 4 spesies ini, tapi yang paling dekat itu dari mereka yang satu panah tadi begitu. Nah, ini ada 75% ya teman-teman dari kekerabatan beberapa spesies ini. Dan mungkin sekian dari kelompok 3 Myrtaceae. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, tentu saja kami mohon maaf. Kesalahan itu datangnya dari kami sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berlangganan teman-teman.